Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Madrasah Ramadan, cara menyambut dan mengisi bulan Ramadan agar lebih bermakna, disusun oleh Dr. Aid Al-Qarni. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa sikap yang harus dijaga di bulan Ramadan. Di antara sikap yang harus dijaga di bulan Ramadan adalah keikhlasan dalam beramal, yakni ikhlas semata demi Allah. Ada seorang juru nasihat yang jika duduk dalam sebuah majelis, ia akan mendongakkan kepalanya ke arah langit dan berkata, "Sungguh Engkau Maha mengetahui apa yang kami inginkan. Segala sesuatu pasti akan binasa kecuali dirinya. Orang yang melakukan sesuatu untuk memperoleh kesenangan dunia, maka ketahuilah dunia ini akan musnah. Orang yang beramal agar dilihat oleh manusia, maka amal itu akan kembali kepada manusia tersebut. Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan." Quran Surah Al-Furqan ayat 23. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Quran Surah Az-Zumar ayat 3. Sungguh aku ini hanya seorang manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku, Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya hendaklah mengerjakan amal yang soleh dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Ada dua orang yang sama-sama berpuasa. Yang satu lapar, yang satunya pun merasakan lapar. Mereka sama-sama merasa haus dan mereka pun sama-sama mengisi waktu malamnya dengan sholat malam. Akan tetapi ada perbedaan yang sangat mencolok di antara keduanya. Yang satu, amal perbuatannya diterima oleh Allah karena dia hanya mengharapkan keridhaan dari Allah. Tidak ada tujuan lain yang hendak dia capai selain mengharapkan keridhaannya. Namun yang satunya lagi, semua amal perbuatannya tidak diterima. Rasa lapar, haus, salat malam dan puasanya tidak diterima. Hal itu disebabkan dia melakukan itu semua karena pamer dan tidak mengikhlaskan niat karena Allah. Orang yang musyrik kepadaku dalam melakukan suatu amal perbuatan, maka aku akan meninggalkannya bersama kemusyrikannya itu. Hadis riwayat Muslim. Orang yang ingin dilihat perbuatannya, maka sungguh Allah melihatnya. Dan orang yang ingin didengar, sungguh Allah mendengarnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita harus mengetahui dua hal penting menyangkut permasalahan ikhlas ini. Pertama, mengetahui keberadaan Allah. Dia adalah zat yang maha berkuasa. Di tangannya kunci-kunci hati. Dia maha pemberi, pencegah, maha berkuasa, pemberi rezeki, pencabut rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Mereka membuat Tuhan selain Allah untuk disembah yang tidak mampu menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa menolak kemudaratan dari dirinya. Dan tidak pula mengambil sesuatu kemanfaatan dan tidak pula mematikan, menghidupkan dan membangkitkan. Quran Surah Al-Furqan ayat 3. Wahai saudaraku seiman, Rasulullah pernah bersabda, setiap amal perbuatan itu tergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Banyak sekali orang-orang yang ketika sholat berusaha membaguskan bacaannya agar dipandang oleh orang lain. Begitu pula dengan berpuasa dan membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka itu kekal di dalam neraka. Quran Surah At-Taubah ayat 17. Saya menasihati diri saya pribadi dan Anda semua untuk sama-sama mengenal Sang Pencipta pada hari di mana Dia menemui Musa. Hal itu merupakan pertemuan pertama yang bersejarah. Sungguh aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Quran Surat Toha ayat 14. Kemuliaan kita terletak pada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita diciptakan tidak untuk bernyanyi, menari, menabuh musik, bermain drama yang tidak senonoh, ataupun menonton video-video yang merusak akidah. Kita hidup di dunia ini untuk mewujudkan makna ubudiyah dan keikhlasan dalam hidup. Itu semua kita wujudkan setelah mengenal Allah. Adapun menyangkut sikap meneladani Rasulullah, maka tanyakanlah kepada dirimu sendiri mengenai puasa.
Salat, haji, pengorbanan, serta waktu malam dan siangmu, siapa yang menjadi contohmu? Siapa yang jadi teladanmu? Siapa yang engkau cintai di kehidupan dunia ini? Tanyakanlah pada dirimu sendiri, siapakah teladanmu di dunia ini? Contohlah Nabi Muhammad, karena beliau adalah petunjuk. Jika kamu menentangnya, maka ketahuilah bahwasanya pada suatu barang itu ada barang tiruan. Pada uang terdapat uang palsu, dan pada barang dagang itu terdapat kecurangan yang tidak dapat diterima oleh Allah. Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Quran Surah Al-Furqan ayat 23. Sungguh Rasulullah adalah suri teladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asmanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Siapakah yang mampu menghidupkan hati dengan izin Allah? Siapakah yang telah menanamkan kalimat La ilaha illallah padahal sebelumnya hatinya mati dan dari kalimat ini? Siapakah yang berhasil menciptakan orang-orang alim seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Hasan, dan Ibnu Abbas? Dialah Rasulullah SAW. Bukankah suatu hal yang tidak layak dan hina jika sebagian orang bisa menghafal sejarah beberapa manusia, akan tetapi mereka melupakan sejarah manusia termulia dan teragung? Mereka membiarkan diri mereka membaca kisah perjalanan hidup manusia terburuk, akan tetapi meninggalkan sejarah kehidupan manusia termulia. Mereka menghafal syair-syair yang dilantunkan oleh manusia terhina, akan tetapi meninggalkan apa yang diucapkan oleh manusia teragung yang tidak ada satupun orang alim yang mampu menandingi keagungannya itu. Yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah mengikuti puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ia harus mengetahui bagaimana Rasulullah berpuasa, bagaimana petunjuk yang diajarkannya berkaitan dengan puasa. Ucapan yang paling baik mengenai hal ini adalah ucapan dari Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Dia mengatakan bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling sabar ketika berpuasa. Dia berpuasa terus-menerus, tidak makan dan tidak minum sedikit pun. Ketika para sahabat hendak menirukan puasa yang dilakukan oleh Rasulullah, mereka tidak dapat melakukannya. Memang para sahabat adalah orang-orang mulia, akan tetapi Rasulullah sangat berbeda dengan mereka. Rasulullah pernah bersabda, "Aku tidak seperti kalian." Dia tidak menyetujui jika para sahabat berpuasa terus-menerus seperti dirinya. Beliau mengatakan, "Sungguh aku tidak makan karena Tuhankulah yang memberiku makan dan minum." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sungguh agung dan mulia, Allah lah yang memberimu makan dan minum, tapi mengapa engkau tetap berpuasa? Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa yang dimaksud makanan di sini bukanlah makanan berupa materi atau minuman yang dapat kita rasakan. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah makanan berupa makna, berupa kalimat-kalimat suci yang turun dari langit. Makanan yang dimaksud di sini adalah makanan kebaikan, hikmah, dan pengetahuan. Kejujuran dan sikap menghadap Allah dengan baik berbeda dengan keikhlasan. Keikhlasan memang merupakan bagian dari kejujuran, dan sebaliknya kejujuran juga bagian dari keikhlasan, akan tetapi kejujuran menambah nilai sebuah keikhlasan. Kejujuran yang dimaksud di sini adalah kejujuran dalam melakukan ibadah. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sungguh Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Hendaknya kamu selalu bersikap jujur dalam berkata-kata, bersikap jujur dalam berbuat sesuatu. Sungguh kejujuran akan membawa kepada kebajikan. Kebajikan akan mengantarkan seorang menuju surga. Tidaklah seseorang bersikap jujur dan biasakan diri bersikap jujur, melainkan akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kejujuran adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Makna sebuah kejujuran adalah jujur dalam beribadah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Berikut ini penjelasan tentang puasa hati. Saudaraku, pengertian tentang puasa menurut mayoritas kaum muslimin adalah tidak memakan roti, buah-buahan, daging, dan lain sebagainya sejak fajar terbit hingga matahari terbenam. Definisi seperti ini adalah definisi puasa dalam syariat Islam. Akan tetapi pengertian tentang puasa, tujuan puasa, dan keagungan puasa yang sebenarnya adalah menjauhkan hati dari keburukan dan sifat-sifat buruk seperti sombong, ujub, iri, ataupun dengki. Bagaimana mungkin perut berpuasa namun hati tidak berpuasa? Bagaimana mungkin dapat dikatakan berpuasa bagi orang yang masih memiliki keyakinan-keyakinan yang buruk? Keyakinan yang meremehkan Al-Quran dan hadis, keyakinan yang merendahkan Rasulullah, menghina orang-orang soleh, sombong terhadap hamba-hamba Allah, bersikap ujub terhadap jabatan, kekayaan, pekerjaan, ataupun mobil mewah yang dimilikinya. Sebagian orang ada yang memiliki hati seperti hati Fir'aun. Meski ia melakukan sholat berjamaah, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji di Ka'bah, namun hatinya tetap hati Fir'aun. Dirinya tidak peduli terhadap orang-orang yang tidak mau menjawab salam, tidak mau menebar senyuman, tidak mengenal ajaran Islam sedikit pun, dan setan telah mengelabuinya dengan mengatakan bahwa dirinya adalah manusia paling agung dibanding dengan yang lainnya. Sikap takabur ini semakin marak di kalangan masyarakat, khususnya pada orang yang memiliki jabatan, harta, kekayaan, kedudukan, pengetahuan, pendidikan, dan ijazah yang tinggi. Tanda-tanda orang yang sombong yang hatinya tidak pernah berpuasa adalah wajahnya terlihat hitam dan tidak sejuk, kikir dalam memberikan senyuman. Kalaupun ia hendak memberikan senyuman, seolah-olah senyumannya dipaksakan.
Di antara tanda-tanda orang yang soleh baik di bulan suci Ramadan ataupun di luar Ramadan, di luar bulan Ramadan adalah orang yang suka tersenyum, berperilaku baik, lembut terhadap tetangga, suka mengunjungi, menjawab salam dari orang lain dan bergaul dengan baik. Adapun orang yang hatinya dipenuhi dengan sikap sombong, takabur, merasa tinggi dibanding dengan orang lain karena memiliki materi, maka orang seperti ini hatinya tidak pernah berpuasa. Puasa hati adalah puasa dari keyakinan-keyakinan sesat, kafir, ateis, dan perbuatan dosa. Saya mendengar banyak sekali para pemuda yang ketika pertama kali memperoleh hidayah, mereka mendapatkan berbagai godaan dalam hati dan batin mereka. Untuk menghadapi ini ada dua cara yang dapat ditempuh. Pertama, menghayati Al-Quran pada pagi dan siang. Seorang muslim hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai pendamping dan teman hidupnya. Kedua, berdoa hanya kepada Allah yang Maha Esa, kemudian berupaya membulatkan tekadnya. Jadi puasa itu sama sekali tidak sejalan dengan sifat sombong. Bagaimana mungkin seorang hamba Allah berani bersikap sombong? Sungguh malang orang yang bersikap sombong. Sungguh lemah orang yang merendahkan orang lain. Orang seperti ini sebenarnya tidak mengenal dirinya dan Tuhannya. Oleh karena itulah kaum salafus soleh menyebut orang-orang yang sombong sebagai orang bodoh. Ada yang bertanya, siapakah orang yang bodoh itu? Orang bodoh adalah orang yang tidak mengenal Allah dan dirinya. Suatu ketika Hasan Basri berjalan melewati salah seorang raja kaum Bani Umayyah yang tengah berada dalam barisan pasukan Aram-Ram yang menunggang kuda. Mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Raja itu telah melupakan dirinya dan Allah. Orang-orang yang ada di situ berdiri sebagai penghormatan, hanya Hasan Basri yang tetap duduk. Sang raja bertanya, mengapa kamu tidak berdiri wahai Hasan, padahal orang-orang berdiri menyambutku? Hasan Basri menjawab, sebenarnya aku ingin berdiri, namun aku teringat bahwa pada dirimu terdapat 3 hal yang membuatku tidak jadi berdiri menghormatimu. Sang raja bertanya, apa itu? Hasan Basri menjawab, aku tahu bahwa engkau berasal dari air mani yang kotor, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Quran Surah At-Tariq ayat 7. Tubuhmu membawa kotoran, aku pun yakin bahwa dirimu pasti akan kembali ke lubang yang kotor dan akan dibuang ke tanah seperti anjing-anjing yang dibuang. Karena alasan itulah aku enggan berdiri menghormatimu. Sang raja terlihat menundukkan wajahnya karena malu di hadapan orang banyak. Dia pun lalu pergi. Pengetahuan tentang orang-orang yang sombong ini sangat dipahami oleh orang-orang yang mengesahkan Allah. Hati juga harus mampu berpuasa dari sifat berbangga diri, yaitu dengan tidak bangga terhadap dirinya, amal perbuatannya, kecerdasannya, atau gelar yang dimilikinya. Saudaraku, setinggi apapun gelar yang kita miliki tidak sebanding dengan nilai alas kaki sepatu jika tidak dibarengi dengan keimanan. Demi Allah, gelar yang tinggi tidak ada nilai timbangannya di dunia ataupun di akhirat. Demi Allah, gelar itu hanya akan menjadi sumber laknat bagi pemiliknya jika gelar itu tidak memperoleh petunjuk dari keimanan, masjid, Al-Quran, dan rasa takut kepada Allah. Begitu pula dengan kedudukan, tidak ada nilainya sama sekali. Kedudukan tertinggi di dunia seperti yang pernah dirasakan oleh Fir'aun pun tidak ada nilainya. Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya? Quran Surah Az-Zukhruf ayat 51. Fir'aun berkata seperti dikatakan dalam firman Allah, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Quran Surah Al-Qasas ayat 38. Namun di saat akhir hayatnya Fir'aun berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel. Quran Surah Yunus 90. Mana jabatanmu? Mana pekerjaanmu? Mana kedudukanmu? Hati sekianya berpuasa dari sifat iri hati dan dengki. Iri hati adalah salah satu sifat tercela yang dimiliki Bani Israel yang berasal dari setan. Demikian pula halnya dengan sifat dengki. Berikut ini akan kami jelaskan tentang puasa mata. Banyak sekali manusia yang perut, kemaluan, dan ginjal mereka berpuasa, namun mata mereka tidak berpuasa. Mereka dengan mudahnya melihat hal-hal yang diharamkan, yaitu melihat aurat dan sesuatu yang dimurkai Allah. Sikap seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai sikap puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Quran Surah An-Nur ayat 30. Ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa pandangan merupakan panah racun iblis. Orang yang mampu menahan pandangannya, Allah akan memberikan keimanan untuknya, dia akan merasakan manisnya iman. Suatu ketika seorang lelaki memandang tak berkedip seorang wanita. Sesaat kemudian salah seorang yang soleh berkata kepadanya, apakah engkau melihat yang diharamkan? Demi Allah, tidak lama lagi kamu pasti akan mendapatkan akibatnya. Orang itu kemudian menuturkan, 40 tahun kemudian aku lupa hafalan Al-Quranku. Hal itu tidak lain karena kemaksiatan dan akibat dari perbuatan matanya.
Mayoritas yang kita hadapi dalam kehidupan ini seperti kebimbangan, kegundahan, kesedihan, musibah, kegagalan, kekecewaan, kekalahan, kehinaan, kefakiran, dan penyakit disebabkan dosa dan kesalahan yang kita lakukan sendiri. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang memperhatikan. Quran Surah Al-Hijr ayat 75. Maksudnya orang yang mampu menahan pandangannya, ia akan diberikan anugerah oleh Allah berupa keimanan. Para ulama pernah bercerita tentang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah selalu memandang dengan cahaya Allah karena dia selalu menahan pandangan matanya dari hal-hal yang diharamkan Allah. Mereka menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah mampu mengetahui seorang pezina dari raut wajahnya. Dia juga mampu mengetahui seorang pendusta dan pembuat tipu daya. Az-Zahabi mengatakan tentang Ibnu Taimiyah, kedua matanya bagaikan dua lidah yang berbicara. Di samping itu lidah juga perlu dijaga. Rasulullah pernah bersabda kepada Muaz dalam sebuah hadis sahih, "Tidakkah kamu ingin aku tunjukkan terhadap sesuatu yang dapat mengekang itu semua dan dapat mengumpulkan kebaikan bagimu?" "Tentu," jawab Muaz. Rasulullah bersabda, "Jagalah ini." Dia menunjuk ke arah lidahnya sendiri. Muaz kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan memperoleh siksaan karena ucapan kami sendiri?" Beliau menjawab, "Benar. Tidaklah seorang-orang yang dilemparkan ke dalam api neraka melainkan karena akibat dari perbuatan lidah mereka. Maha suci Allah, betapa berat akibat dari perbuatan lidah itu. Maha suci Allah, betapa lidah itu sangat berbahaya. Tiada Tuhan selain Allah, betapa lidah itu sangat besar pengaruhnya. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." Quran Surat Qaf ayat 18. "Jika kamu bercanda, maka malaikat akan mencatatnya. Jika kamu berbicara, berzikir kepada Allah, berbuat kefasikan, melaknat, melakukan perbuatan hina, bergunjing, mengadu domba, atau memberikan kesaksian palsu, semua itu dicatat oleh malaikat." Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 49. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang diam maka ia akan selamat. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Mas'ud berkata, "Demi Allah, di dunia ini tidak ada hal lain yang patut dikekang dalam waktu yang cukup lama selain lidah." Abu Bakar menyentuh lidahnya dan berkata, "Lidahku ini dapat membawaku ke berbagai tempat." Setelah berkata seperti itu, dia menangis. Ibnu Abbas ketika berada di atas bukit Safa berkata setelah menangis, "Wahai lidah, berkatalah yang baik-baik, maka engkau akan beruntung, atau diam dari ucapan buruk, maka engkau akan selamat." Apakah kita sudah menjaga lidah kita? Apakah kita telah memperhitungkan apa yang kita ucapkan? Terlebih ucapan tentang harga diri, kehormatan, kesucian kaum muslimin yang dapat menyakiti hamba-hamba Allah yang mengesahkannya. Apakah kita sudah menjauhi sikap dusta, bergunjing, berkata keji, melaknat, merendahkan, dan tidak memiliki rasa malu? Semua sifat itu berasal dari lidah. Sebagian ulama mengatakan bahwa ada 9 sumber dosa yang berasal dari lidah. Puasanya telinga adalah dengan berpuasa atau menjauhi bisikan-bisikan setan. Ulama membagi pendengaran menjadi 2 bagian. Pendengaran dari Allah yang bersifat syar'i dan sesuai dengan ajaran agama, dan pendengaran dari setan yang membisikkan pada kekafiran. Orang-orang yang beriman selalu mendengarkan bacaan Al-Quran. Jika Umar merasa hatinya mulai kesal, dia akan mengumpulkan para sahabat dan berkata, "Wahai Abu Musa, ingatkanlah kami kepada Tuhan kami." Lalu Abu Musa pun membaca Al-Quran. Sedangkan para sahabat menyimak bacaannya. Mereka menangis karena mendengar bacaannya. Generasi mereka hidup bersama Al-Quran. Al-Quran diturunkan ketika mereka masih hidup. Jika salah seorang melakukan suatu perbuatan, Al-Quran turun memberikan penjelasan kepadanya. Jika mereka mengajukan persoalan, Al-Quran langsung memberikan jawabannya. Ketika mereka berperang, Al-Quran turun dan memberitahukan tentang peperangan tersebut. Mereka senantiasa hidup dalam naungan Al-Quran. Yang membuat saya heran adalah banyak sekali para pemuda, meski mereka tinggal di Jazirah Arab, tidak mau mendengarkan Al-Quran. Malah lebih senang mendengarkan nyanyian yang melenakan. Sepanjang waktunya hanya dihabiskan untuk bernyanyi dan menari, sehingga membuat jiwa pengorbanan, kesungguhan, dan kedermawanan mereka hilang. Hal itulah yang menyebabkan kita menjadi terbelakang, sedangkan musuh-musuh Allah mengejek kita karena kehancuran yang kita rasakan. Bagaimana mungkin kita menghabiskan seluruh hidup kita hanya untuk mendengarkan nyanyian-nyanyian dan melalaikan Allah? Wahai saudara seimanku yang kucintai, dengarkanlah Al-Quran, niscaya akan menghidupkan hati. Hindarilah hal-hal yang dilarang, karena hal itu akan mendekatkan diri pada perzinahan. Selain hati dan mulut, tangan juga perlu berpuasa. Adapun puasanya tangan adalah dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghentikan perbuatan buruk dengan cara bersedekah kepada fakir miskin, menolong orang lain, atau menghindari maksiat. Saya ingin berwasiat agar kita senantiasa membiasakan bersedekah di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan sedekah, bulan kebajikan dan kebaikan.
Rasulullah adalah manusia terbaik dalam melakukan kebaikan dan selalu berusaha melakukan yang terbaik di bulan suci Ramadan. Kita adalah makhluk Allah. Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain, baik dengan bersedekah kepadanya, memperhatikan kebutuhannya, ataupun membantu urusannya. Sedangkan kewajiban para pemuda di bulan suci adalah mengatur waktunya sebaik mungkin. Mereka hendaknya tidak menyia-nyiakan waktu dengan percuma seperti yang dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Jadikan Ramadan sebagai momentum untuk hijrah dari alam kemaksiatan menuju alam ketaatan, dari alam kesesatan menuju alam hidayah Allah. Detak hati seorang membisikkan kata, sungguh kehidupan ini terdiri detik dan menit. Tinggikanlah derajatmu sebelum kematian dengan zikir. Sungguh zikir itu bagaikan nafas yang kedua. Para pemuda harus menjaga waktunya agar tidak menyia-nyiakan waktunya begitu saja untuk bergosip, bermain, dan bermaksiat. Akan tetapi lebih baik jika digunakan untuk menghafal Al-Quran, memperbanyak ibadah, membaca buku-buku bermanfaat, atau mendengarkan sesuatu yang berguna. Hendaknya mereka juga memanfaatkan waktu sahurnya. Pada waktu sahur Allah turun ke dunia seraya berfirman, jika ada orang yang memohon akan aku berikan, jika ada yang meminta akan aku kabulkan, dan jika ada yang memohon ampunan aku pasti akan mengampuninya. Hingga akhirnya datang waktu fajar. Orang yang berpuasa hendaknya menyiapkan diri menyambut waktu berbuka. Dia harus menggunakan waktu menjelang berbuka dengan berdoa, karena doanya tidak akan ditolak. Salat tarawih adalah ibadah tahunan yang dapat membekas di hati. Salat tarawih bisa menjadi sarana menenangkan diri dari kesibukan, di mana biasanya manusia selalu disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Salat tarawih merupakan sarana bagi seorang muslim untuk beristirahat rohani. Seorang muslim seyogyanya memelihara salat tarawih dan mengajak keluarganya untuk bersama-sama menunaikannya. Jangan sampai melarang mereka menunaikan salat tarawih. Inilah beberapa sikap yang harus dijaga oleh seorang muslim. Perincian hukum ini bisa dibaca pada buku yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.